Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya dan salam jumpa kembali dengan mata kuliah Statistik Bisnis 1. Pada hari ini kita akan mulai mengupas mengenai angka relatif dan angka indeks. Silahkan disimak. Angka relatif dan angka indeks. Ya, angka relatif dan angka indeks ya adalah merupakan angka perbandingan yang digunakan untuk menentukan dan melihat terjadinya perubahan selama kurun waktu tertentu dengan menggunakan pembanding dari data waktu dasarnya. Angka relatif meliputi relatif harga, relatif jumlah, dan relatif nilai. Untuk menentukan nilai relatif ini dinyatakan dengan rumus. Untuk relatif harga, ya, I, ya, lambangnya 0 per N, ya, sama dengan PN berbanding dengan P0 dikali 100%. Kemudian untuk relatif jumlah, rumusnya I O per N sama dengan QN berbanding dengan Q0 dikali 100%. Untuk relatif nilai, dengan rumus I O per N sama dengan PN QN berbanding dengan P0 Q0 dikali 100%. Di mana PN adalah harga pada waktu yang ditentukan, P0 adalah harga pada waktu dasar, ya. QN jumlah pada waktu yang ditentukan, dan Q0 jumlah pada waktu dasar. Ya, kita kupas dulu mengenai angka indeks. Ya. Angka indeks ada 3 macam, yaitu indeks harga, indeks jumlah, dan indeks nilai. Indeks harga dengan lambang I O per N sama dengan PN berbanding dengan P0 dikali 100. Indeks jumlah dengan lambang I O per N sama dengan QN berbanding dengan Q0 kali 100. Dan indeks nilai yaitu I O per N sama dengan PN QN per P0 Q0 dikali 100. Ya, untuk keterangannya hampir sama. Jadi PN itu harga pada waktu yang ditentukan, P0 itu harga pada waktu dasar, QN adalah jumlah pada waktu yang ditentukan, dan Q0 adalah jumlah pada waktu dasar. Oke, kemudian bagaimana merubah waktu dasar atau perubahan waktu dasar? Waktu dasar yang telah ditetapkan sesungguhnya dapat dilakukan perubahan. Adapun cara atau langkah untuk melakukan perubahan antara lain, yang pertama, jika data mengenai harga, jumlah, dan atau data mengenai nilainya masih lengkap, maka untuk melakukan perubahan waktu dasar dari waktu dasar yang telah ditentukan, caranya hanya melakukan pemindahan angka 100 dari waktu dasar lama ke waktu dasar baru. Jika data yang dipunyai hanya sebatas angka indeksnya saja, atau tanpa data harga, jumlah maupun nilai, maka untuk menentukan perubahan waktu dasarnya ditentukan dengan rumus sebagai berikut. IB ya, sama dengan 100 berbanding dengan IA dikali IL. IB adalah indeks baru. IA adalah indeks asal yang dijadikan dasar perubahan.
dan IL adalah indeks lama. Kemudian kita masuk indeks gabungan tak tertimbang. Apa itu? Indeks gabungan tak tertimbang atau indeks agregatif tak tertimbang umumnya dapat dicari dengan menentukan rata-rata dari indeks-indeks yang membentuk gabungan atau agregatif. Indeks gabungan tak tertimbang ini kepentingan relatifnya berbeda-beda. Ada yang disebutkan dengan ukuran kilogram, liter, ikat, butir, atau lainnya. Dan oleh karena ukuran relatifnya tidak diperhatikan, maka dikatakan sebagai agregatif tak tertimbang. Dengan rumus sebagai berikut, indeks AT agregatif tak tertimbang yaitu sama dengan sigma PN ya atau akumulasi harga tahun berjalan atau tahun tertentu berbanding dengan indeks P0 atau kumulatif harga pada tahun dasar dikalikan 100. Indeks agregatif tak terimbang ya jika kepentingan relatifnya diperhatikan maka dikatakan sebagai indeks gabungan tertimbang. Ya. Dengan rumus indeks agregatif tertimbang sama dengan sigma W kali PN atau akumulatif dari berat dikali harga tahun yang sudah ditentukan atau tahun berjalan berbanding dengan sigma W dikali P0 atau akumulatif dari berat dikali harga pada tahun dasar dikali 100. Indeks gabungan tertimbang. Yang dimaksud dengan indeks gabungan tertimbang atau indeks agregatif tertimbang adalah ukuran perbandingan yang didasarkan pada bobot dan dari setiap elemen barang yang akan diukur antara lain pertama, cara Las Payres atau cara dengan menggunakan tahun dasar. Yang kedua adalah cara pas atau tahun yang ditentukan. Yang ketiga adalah cara Fisher atau cara keduanya yaitu gabungan dari Las Payres dengan pas dikatakan sebagai indeks ideal. Yang keempat adalah cara Drobish dan yang kelima adalah cara Marshall-Edgeworth. Ya, untuk yang pertama kita lihat keterangannya untuk indeks Las Payres. Perhitungan indeks pada cara Las Payres ini ditekankan pada jumlah barang atau kuantitas barang pada waktu dasar sebagai bobot terhadap harga. Dirumuskan sebagai berikut. Indeks Las Payres sama dengan sigma PN dikali Q0 atau akumulatif dari harga tahun yang ditentukan dikalikan dengan kuantitas dasar. Berbanding dengan sigma P0 Q0 atau akumulatif harga tahun dasar dikalikan dengan kuantitatif atau jumlah barang pada tahun dasar dikali 100 ya, di mana PN adalah harga pada waktu tertentu, P0 adalah harga pada waktu yang dijadikan dasar, QN jumlah pada waktu tertentu dan Q0 jumlah pada waktu yang dijadikan dasar. Yang kedua yaitu kita masuk ke dalam indeks pas. Perhitungan indeks pada cara pas ini ditekankan pada jumlah barang atau kuantitas barang pada waktu yang ditentukan sebagai bobot terhadap harga. Dirumuskan sebagai berikut. Indeks pas sama dengan sigma PN dikali QN atau akumulatif harga pada waktu tertentu dikalikan dengan jumlah barang pada waktu tertentu. Berbanding dengan sigma P0 QN atau akumulatif harga
pada tahun dasar dikalikan dengan kuantitas atau jumlah pada tahun dasar. Dikali 100, ya. Ya. Maksud saya tadi untuk indeks PAS ini yang penyebutnya adalah sigma P0 Qn. Jadi sigma atau kumulatif harga tahun dasar dikalikan kuantitas atau jumlah pada waktu tertentu, ya. Jadi P0 Qn, ya, bukan P0 Q0. Kemudian kita lanjut, ya. Yang ketiga adalah indeks Fisher, ya, indeks Fisher. Nah, ini kita lihat apakah itu indeks Fisher. Perhitungan indeks pada cara Fisher ini dikatakan sebagai indeks ideal, ya. Karena nilai indeks Fisher diperoleh dari akar kuadrat indeks Laspeyres dan indeks PAS. Maka indeks Fisher dirumuskan sebagai berikut. IF atau indeks Fisher sama dengan akar dari sigma PN Q0, ya, berbanding dengan sigma P0 Q0 dikalikan dengan sigma PN Qn berbanding dengan sigma P0 Qn. Atau bisa pula kita sederhanakan, yaitu indeks Fisher sama dengan akar kuadrat dari indeks Laspeyres dikalikan dengan indeks PAS. Yang keempat adalah indeks Drawbish. Indeks Drawbish digunakan untuk mengantisipasi penentuan angka indeks jika indeks PAS dan indeks Laspeyres terjadi perbedaan yang terlalu jauh angkanya. Indeks Drawbish, ya, bukan Dorbish. Jadi sini indeks Drawbish dirumuskan sebagai berikut. Jadi indeks Drawbish atau ID sama dengan IL atau indeks Laspeyres ditambah indeks PAS dibagi 2. Ya. Oke, kita masuk ke indeks yang terakhir, yaitu indeks Marshall-Edgeworth, ya. Apa itu indeks Marshall-Edgeworth? Jadi pada penentuan angka indeks ini lebih ditekankan terhadap bobot dari jumlah pada waktu tertentu dengan bobot dan jumlah pada waktu dasar. Indeks Marshall-Edgeworth dirumuskan sebagai berikut. IME atau indeks Marshall-Edgeworth sama dengan sigma PT dikali Q0 plus QT, ya, hasilnya berbanding dengan sigma P0 dikalikan Q0 plus QT, hasilnya kemudian dikalikan 100. Ya. Jadi IME itu adalah indeks Marshall-Edgeworth, PT itu harga pada waktu T, P0 itu harga pada waktu dasar, QT adalah jumlah barang pada waktu T, dan Q0 jumlah barang pada waktu dasar. Oke, untuk memantapkan kembali perkuliahan ini, kita menengok untuk melihat kembali contoh soal. Ya. Contoh soal silahkan diperhatikan. Untuk contoh soal nomor 1, berikut disajikan data mengenai harga rata-rata saham PT Boga Nama tahun 1994 sampai 1999 dan relatif harga dengan waktu dasar tahun 1995 sebagai berikut. Kita perhatikan tabel 81. Harga saham PT Boga Nama tahun 1994 sampai 1999. Oke, kita lihat. Kolom pertama tahun 1994, harga dalam rupiah 1.200, ya.
Indeks harganya berarti kalau kita lihat di sini penyebutnya adalah 1350 dapat dari mana? Yaitu dari tahun 1995 sebagai waktu dasar. Maka indeks harganya menjadi 1200 berbanding dengan 1350 dikalikan 100%. Sama dengan 88,89%. Tahun 95 sebagai waktu dasar. Nah, kita lihat harganya 1350. Berbanding di indeks harga kita lihat 1350 berbanding 1350. Ya, dikali 100% sama dengan 100%. Tahun 96 kita lihat harga 1250, indeks harganya berarti 1250 berbanding 1350 dikali 100%, 92,59%. 1997, 1400, berarti indeks harganya 1400 per 1350 dikali 100%, sama dengan 103,7%. 1998, 2500, indeks harganya berarti 2500 berbanding 1350 dikali 100% sama dengan 185,18%. Dan tahun 1999 harga 2100 menjadi indeks harganya 2100 berbanding 1350 dikali 100% sama dengan 155,56%. Oke, kita lihat contoh kedua. Untuk contoh kedua, berikut disajikan data mengenai harga rata-rata saham PT Buganama tahun 94 sampai 1999 dan indeks harga dengan waktu dasar tahun 1995. Ya. Nah, ini kita lihat hampir sama dengan yang di atas, cuman di bawah ini tidak menggunakan persentase. Ya. Oke, kita lanjut ya. Untuk pertanyaan yang ketiga, ya. Kita turunkan aja biar sekaligus melihatnya. Dari data di atas, untuk menentukan indeks harga dengan waktu dasar lebih dari 1 tahun, misalnya tahun 1995, 1996, dan 1997. Maka indeks harganya sebagai berikut. Berarti indeks tahun dasarnya kita jumlahin dulu. 1350 ya di tahun 1995, 1250 di tahun 96, dan 1400 di tahun 97. Kita jumlahkan, kemudian hasilnya dibagi 3. Maka rata-rata 3 tahun dasar dari 3 tahun tersebut menjadi indeks tahun dasarnya menjadi 1333,4. Maka kalau kita masukkan di dalam tabel tahun 1994 harga 1.200, berarti indeks harganya 1.200 berbanding dengan harga dasar indeks harga dasar rata-rata tadi yang di atas. Jadi 1.333,33 atau 4 dikali 100 sama dengan 90. Dan seterusnya sampai tahun 1999 harga 2.100 berarti indeks harganya 2.100 berbanding dengan 1.333,33 atau 4 dikali 100 sama dengan 157,5 ya. Di sini 3 ya. Oke. Ya. Jadi tadi di atas sudah ada berbagai contoh ya. Berarti 3. Ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya. Kita lanjutkan dulu untuk contoh soal selanjutnya. Ya. Kita lihat untuk ya.
Yang soal ketujuh, contoh soal ketujuh. Hitunglah besarnya indeks Las Virus dari data berikut ini dengan menggunakan waktu dasar atau tahun dasar tahun 2003. Ya. Kalau kita lihat di tabel 87 ini dari data harga dan jumlah berbagai produk, jenis barangnya ada di sini susu kental manis, ada margarin, ada beras, ada kecap manis. Tahunnya ada tahun 2003 dan tahun 2004. Tahun 2003 harga 3.200, jumlah produknya 4.200, harga margarin tahun 2003 1.750, jumlah produknya 5.500, harga beras tahun 2003 2.800, jumlah produknya ada 1.000, dan harga kecap manis di tahun 2003 4.200, jumlah produknya 400. Sedangkan di tahun 2004 susu kental manis harganya 3.450 dengan jumlah produk 40.400. Margarin di tahun 2004 1.900, jumlah produknya 5.600. Beras harganya di tahun 2004 3.100 dengan jumlah produk 1.100, dan kecap manis harganya di tahun 2004 4.250 dengan jumlah produk 650. Maka kalau kita jawab di sini ya, untuk jenis barang susu kental manis P0-nya berarti 3.200, Q0-nya 4.200 untuk tahun 2003 ya. Karena waktu dasarnya adalah tahun 2003. Untuk tahun 2004 berarti PN ya 3.450, QN-nya 4.400. Berarti PN dikali Q0 ya, berarti 3.450 dikalikan 4.200. Dapatnya 1 juta atau 14 juta, 490.000 ya. Kemudian P0 Q0-nya berarti P0 Q0 berarti 3.200 dikalikan 4.200, taruh di sini ya, 13.440.000 ya. Nah, teruskan margarin, beras, dan kecap manis semua ya. Kemudian kita jumlah PN Q0-nya sigmanya berarti didapat ya 29.740.000. Dan sigma P0 Q0-nya didapat 27.545.000. Nah, kemudian baru kita bisa hitung indeks Las Virus-nya. Sama dengan PN Q0 tadi ya, sigma PN Q0-nya berarti tadi ya 29.740.000 dibagi dengan P0 Q0-nya yaitu sigma P0 Q0-nya yaitu 27.545.000. Hasilnya dikalikan 100. Dapatlah indeks Las Virus-nya 107,97. Ya. Oke, untuk indeks PAS nomor 8 ya, contoh soal nomor 8. Ya. Ya, mari kita lihat untuk contoh soal nomor 8. Ya. Hitunglah besarnya indeks PAS dari data berikut dengan menggunakan ya waktu dasar tahun 2003. Ya. Nah, sekarang kita lihat nih waktu dasarnya tahun 2003 juga. Ya. Datanya hampir sama dengan data di atas, yang di data soal nomor 7, ya. Sekarang kita masukkan di sini. Kan tetap berartinya tahun dasarnya tahun 2003, berarti ini P0 Q0, kemudian ini PN QN ya. Sama seperti tadi di atas. Kemudian kita cari baru nih PN QN-nya, kita jumlahkan. Sigmanya berarti 31.992.500. Kemudian P0 QN-nya juga kita jumlahkan dengan sigmanya berarti 29.690.000. Maka baru bisa kita
cari indeks pasnya, yaitu indeks pas berarti PNQN berbanding P0QN dikali 100. Berarti didapat PNQN-nya 31.992.500 dibagi dengan 29 dengan sigma P0 QN 29.690.000. Hasilnya dikali 100 ya. Didapatlah indeks pasnya 107,75 ya. Oke, seperti itu ya. Nah, sekarang contoh soal nomor 9. Ya, di bawah ini disajikan data mengenai jumlah dan harga 3 jenis barang. Tabel 89 kita lihat rata-rata harga borongan dan produksi 3 jenis barang tahun 1980, 1985 dan 1990. Nah, sekarang kita lihat ya. Di tabel ini harga per kilogram produksi dalam ribu ton. Ya. Gula pasir tahun 1980 7,25 ya. Kemudian gula pasir tahun 1985 7,40 dan tahun 1990 gula pasir 8,15. Tapioka harga tahun 1980 3,95. Harga tapioka tahun 1985 4,02 dan harga tapioka tahun 1990 5. Ya. Untuk maizena di sini harga tahun 1980 8,4, di tahun 1985 harga maizena 8,9 dan di tahun 1990 harga maizena 9,12. Produksinya gula pasir di tahun 1980 yaitu 117,7. Tahun 1985 gula pasir dihasilkan 115,5. Dan tahun 1990 gula pasir dihasilkan 130,24. Tahun 1980 tapioka dihasilkan 9,675. Tahun 1985 tapioka dihasilkan 10,12. Dan tahun 1990 tapioka dihasilkan 12,71. Maizena di tahun 1980 dihasilkan 77,93, tahun 1985 87,21 dan tahun 1990 dihasilkan maizena 101,28. Nah, pertanyaannya tentukanlah indeks Laspeyres, Pas dan Fischer jika waktu dasar tahun 1980 dan 1985. Berarti tahun dasarnya ada 2. Ya. Nah, sekarang kita lihat ya. Waktu dasar tahun 1980 dan 1985 maka harga rata-rata P0, harga rata-rata tahun dasar. Gula pasir kita lihat tahun 1980 sampai 1985. Berarti kan 7,25 ditambah 7,4 ya, dibagi 2 atau dikalikan setengah ya kan, sama saja. Hasilnya 7,325. Tapioka tahun 1980 sampai 1985 berarti 3,95 ditambah 4,02 dibagi 2 atau dikalikan setengah. Hasilnya 3,985. Dan maizena tahun 1980 sampai 1985 8,4 ditambah 8,9 dikalikan setengah atau dibagi 2 sama dengan 8,65. Nah, kemudian produksi rata-rata juga begitu. Gula pasir tahun 1980 sampai 1985 berarti 117,7 tambah 119,5 dibagi 2 atau kali setengah berarti hasilnya 116,6. Tapioka tahun 80 sampai 85 ya. 9,675 ditambah 10,12 bagi 2 atau kali setengah. Sama dengan 9,898. Dan maizena tahun 1980 sampai 1985 ya. Berarti 77,93 ditambah 87,21 dikali setengah atau dibagi 2 sama dengan 82,57.
Selanjutnya, kita buat tabelnya sebagai berikut. Berarti untuk menentukan indeks Las Vegas pas dan indeks Fisher-nya jika waktu dasar tahun 80 dan 85, kita masukkan nih buat tabelnya begini. Jenis barang gula pasir, P0-nya sekian, PN-nya sekian, Q0-nya sekian, QN-nya sekian. Ya. Nah, jadi udah bisa kita lihat. Berarti untuk P0 Q0 ya hasil kali P0 dikali Q0. Ya, untuk PN Q0, PN dikali Q0, ya, taruh sini. Kemudian PN QN, PN dikali QN, taruh sini. Kemudian P0 QN, berarti P0 dikali QN, taruh sini. Ya. Oke, kita jumlahkan. Sigma P0 Q0-nya berarti di sini 1597,78. Sigma PN Q0-nya dapatlah 1752,78. Sigma PN QN-nya 2048,68. Sigma P0 QN-nya dapat 1869,6. Indeks Las Vegas-nya berarti ya Sigma PN Q0 berbanding dengan Sigma P0 Q0 kali 100 didapat 8,15 dikali 116,6 ya. Itu ya. Jadi ini kan udah ada semua di atas tuh ya. Oke. PN dikali Q0 berarti 8,15 kali 116,6. Hasilnya ditambahkan dengan 5 dikali 9,898 ya. Gitu ya. Kemudian tambah lagi dengan hasil 9,12 dikali 82,57. Nanti ini dijumlahkan dulu. Baru hasilnya dibagi 7,245 dikali 1166 ya. Kemudian ditambahkan dengan 3,985 dikali 9,88 ditambahkan dengan hasil 8,65 kali 82,57. Ini juga dijumlahkan. Nah, hasil pembilang dibagi dengan hasil penyebut kalikan 100. Hasil pembilang 1752,78, hasil penyebut didapat 1597,78 kalikan 100, dapatlah indeks Las Vegas-nya 109,7. Ya. Indeks pasnya juga begitu. Berarti indeks pas sama dengan sigma PN QN diberbanding dengan sigma P0 QN kali 100. Berarti indeks pasnya ya 8,15 dikali 130,24 ditambah dengan 5 dikali 12,7 ditambah dengan 9,12 kali 101,28. Ya. Nah, ini nanti dijumlahkan dulu. Kemudian penyebutnya juga begitu, 7,245 kali 130,24. Ya. Ditambah dengan 3,985 kali 12,71 dan ditambah juga dengan 8,65 dikali 101,28. Ini jumlahkan juga. Berarti hasil pembilang ya itu 2048,68 dan hasil penyebut itu 1889,8. Kalikan ya, ini dibagi kemudian kalikan 100, didapatlah indeks pasnya 108,41. Dan untuk indeks Fisher berarti kan ini gabungan sama dengan akar dari indeks Las Vegas dikali indeks pas sama dengan akar kuadrat dari 109,7 dikalikan 108,41. Dapatlah ya, ini kalikan dulu baru kemudian hasilnya diakarkan. Dapatlah indeks Fisher-nya 109,05 ya. Jadi seperti itu. Oke. Saya rasa untuk indeks dan angka relatif seperti itu ya. Jadi bisa kalian nanti
pahami kembali, sambil dilihat video ini kembali, ya, dengan baik dan simak dengan baik, dan saya rasa akan bisa Anda mengerjakan tugas yang saya akan kirim pula dengan pertemuan ini. Ya, terima kasih ya atas perhatian kalian, ya. Insya Allah kita akan jumpa kembali minggu depan dengan pertemuan dengan materi yang berbeda. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar semua, tetap semangat.